mengerjakan ibadah makhluk, hanya jadi pribadi yang soleh, tapi tidak menjadi masyarakat yang soleh. Ibadah kita terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya rajin, ngomongin orangnya tekun. Betul atau tidak? Sedekahnya mau, tapi korupsinya, nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkannya. Itu artinya kita terjebak hanya sekedar soleh secara pribadi. Padahal ibadah makhluk yang kita kerjakan harus punya dampak terhadap kehidupan kita bersosial sebagai makhluk yang bernama manusia. Bukan cuma hablum minallah, tapi hablum minannas, kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk hidup. Kita harus berbuat baik. Inilah pengejauhan tahan dari hablum minallah, dari ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus punya dampak terhadap hablum minannas. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, pada kesempatan malam ini saya titip pesan saja dalam rangkaian safari dakwah. Kita meyakini bahwa hidup cuma sementara. Pertama, hidup hendaknya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Saudara, kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya adalah buat diri kita sendiri. Kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, zahirnya saudara membantu orang lain, tapi hakikatnya saudara membantu diri saudara sendiri. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan pulang menimpa dirimu sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik buat diri kita sendiri. Bu, umpama nanti selesai pengajian saya mau pulang, ibu memberikan amplop kepada saya 10 juta. Umpama kelihatannya saudara berbuat baik membantu saya, tapi sesungguhnya saudara membantu diri saudara sendiri. Apa sebab? Yang saudara lakukan akan kembali buat diri saudara sendiri. Kebaikan yang kita kerjakan akan kembali buat diri kita. Kejahatan yang kita lakukan akan berpulang juga menimpa kita. Ayo, Nabi pernah ngomong begini, nanti waktu kita jasad kita digotong orang ke kuburan, yang ngantar kita cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal perbuatan. Nih, yang nganterin jasad kita ke kuburan 3, keluarga, harta, amal perbuatan. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Keluarga nggak akan mau dia menemani kita di dalam kubur. Harta yang kita beli susah payah, dia akan kembali ke rumah kita masing-masing. Motor yang kita beli, mobil walaupun kredit yang kita beli akan kembali ke dalam garasi. Betul atau tidak? Jangankan kendaraan mobil, jangankan motor, tikar butut masih dibawa pulang. Betul atau tidak? Keluarga nggak ada yang mau menemani kita di dalam kubur. Anak yang kita lahirkan, kita rawat, kita asuh, kita didik dia sampai dewasa, nggak mau nemenin orang tuanya di dalam kubur. Begitu jasad
jasad orang tuanya dimasukkan ke liang kubur, diuruk pakai tanah, nginjek tanah dia paling kencang. Betul atau tidak? Harta yang kita tinggalkan cuma akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Pasangan hidup kita yang katanya cinta betul nggak mau nemenin kita di dalam. Pak, maaf ini kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, dia cuma manis di bibir, Pak. Cintanya kamuflase. Jasad suami diturunkan orang ke liang kubur, istri paling cuma berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar. Mudah-mudahan Mas betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Mas." Kamuflase cintanya itu. Manis di bibir. Ada uang abang sayang, tak ada uang ya terusin aja sendiri lah. Bu, sekarang kalau ibu-ibu mati duluan, modar duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami tentulah akan bercucuran air mata. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami akan berurai air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yang dua pulang kembali ke rumah, hanya satu yang menemani kita. Apa itu? Amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ketika kita masih hidup. Innamal mar'u ahaditsun ba'dahu. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan agar kita meninggalkan alam dunia ini orang mengingat kebaikan-kebaikan kita. Maka pertama, banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini kita masuk di bulan Rabiul Awal, betul atau tidak? Saudara, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah Nabi makin luar biasa. Enggak punya dosa, enggak punya salah, tapi ibadahnya makin luar biasa. Aisyah Ummul Mukminin, istri baginda Nabi, pernah menceritakan, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Tuh, istri Nabi tidurnya sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi tidurnya sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi tidurnya sebentar-sebentar bangun.
istri bono tapung molor. Kata Sayyidah Aisyah, sepertiga malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tungguin. Selesai suami saya sholat, selesai beliau tahiyat memberikan salam, saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, Nabi kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya mesra, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan, romantis. Enggak kayak kita para suami, terlalu jujur sama istri tapi nyakitin. Kalau manggil udah tahu istrinya hitam, bunuh, sini kamu nih. Ini jujur tapi nyakitin. Ada apa ya? Kata Sayyidah Aisyah, Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat, kalau beribadah, jangan gitu-gitu bener. Kenapa sih, Bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kamu pikir saya gak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya makin saya tingkatkan. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka ibadahnya menebarkan nilai-nilai kebaikan harus kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti cinta dengan kanjeng baginda Nabi, betul? Saya tanya, saudara-saudara cinta sama baginda Nabi? Yang jawab 30 orang. Ibu bapak cinta kepada baginda Nabi? Mau diaku sebagai umat baginda Nabi? Mau memperbanyak ibadah? Ayo, malam ini saya ingin ajak ibadah sedekah. Saudara-saudara mau bersedekah? Bawa uang? Berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 15.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri cuma 2.000? Menghina itu Bapak. Tadi saya katakan sesungguhnya ketika kita membantu orang lain, memang kelihatannya orang lain itu yang kita bantu, tapi hakikatnya kita membantu diri kita sendiri, termasuk ibadah sedekah yang kita laksanakan. Tetapi yang namanya sedekah itu kan yang terpenting ikhlasnya, betul apa tidak? Sedekah itu yang terpenting ikhlasnya. Buat apa sedekah kecil tapi enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Betul? Saya mau ajak ibu bapak untuk beribadah sedekah malam ini deh. Ibu, bu, ibu yang nggak bawa duit pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Jangan dibiasakan kalau pengajian itu nggak bawa uang. Mau ke pasar saja kita bawa uang, betul atau tidak? Mau ke mall saja kita bawa uang. Mau ke pengajian jangan dibiasakan tidak membawa uang. Kenapa? Yang kita sedekahkan itulah sesungguhnya harta yang abadi buat kita. Nanti teman-teman panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak isi seikhlasnya. Saya titip pesan, ketika kita bersedekah, niatkan sedekah kita itu pahalanya kita khususkan buat orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia. Saya yakin seyakin-yakinnya pahala itu akan sampai kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Panitia sudah siap?
Panitia sudah siap? Ibu, Bu, kalau nggak bawa uang juga, nanti panitia sampai depan ibu pura-pura saja masukin tangan ke dalam kotak. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Dimulai dari saya dulu sini. Hadroh tolong dibantu pembacaan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad.